Hari ini saya telah berada di Yerusalem, kota suci dari tiga agama, Islam, Kristen, dan Yahudi. Kota ini diklaim sebagai ibu kota Israel, meskipun tidak diakui secara internasional, maupun bagian dari Palestina. Kota historis Yerusalem adalah sebuah warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO. Kota ini berpenduduk sekitar 724.000 jiwa. Sepanjang sejarah, kota Yerusalem ini telah dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan dikuasai ulang selama 44 kali. Kota tua Yerusalem ini dikelilingi oleh tembok pembatas yang tinggi. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu, karena di hari ini kita akan melihat langsung Masjid Aqsa. Namun, sebelum kita melihat masjid tersebut, kita harus masuk satu gerbang. Inilah gerbang yang disebut dengan gerbang menuju ke arah Old City. Old City adalah satu tempat yang dibangun di zaman Romawi atau di zaman era Bizantium. Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah melewati pintu ini ketika akan masuk ke Masjid Aqsa. Namun masjid yang ada di dalam, kemudian di depannya ini ada semacam bangunan lama. Nah, bangunan ini dibangun di era Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, kita langsung cek ke dalam ya. Masuk ke kota tua ini seperti masuk ke dalam pintu waktu, di mana saya dibalikan ke zaman beratus-ratus tahun yang lalu. Bangunan yang ada di sini masih asli. Di kota tua ini, wilayahnya terbagi atas wilayah Islam, Kristen, dan Yahudi. Walaupun sebagian besar memang Yahudi yang menjadi mayoritas penduduk di sini, sebagian besar menjadikan kota tua ini sebagai pasar tradisional dan pasar yang menjual belikan souvenir khas Yerusalem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada tepat di depan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan tidak hanya saya dan kru yang bisa ziarah ke masjid ini, tapi juga kita semua, seluruh umat muslim bisa datang ke masjid ini.
Alhamdulillah, inilah satu bangunan di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Bangunan ini disebut dengan Dome of the Rock. Jadi kubah yang menutupi batu. Batunya ada di mana? Ada di dalam. Nanti akan kita lihat. Jadi dari batu inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan Mi'raj, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa alam yang dilalui oleh baginda Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu disebut dengan alam nasud, alamnya manusia, alam bumi. Masih ada dua alam lagi yang dilalui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan mempelajari bersama. Kadang kita bingung ya. Sebenarnya Masjidil Aqsa itu yang mempunyai kubah berwarna emas atau yang berwarna hitam. Nah, sebetulnya dua-duanya benar. Masjidil Aqsa ataupun The Dome of Rock sama-sama berada di komplek Aqsa. Yang dibangun pertama kali di komplek ini adalah The Dome of the Rock. Di sekitar area The Dome of the Rock, saya melihat bangunan kecil berkubah di pinggir-pinggirnya. Bangunan kecil ini dibangun pada masa Mamluk, Ayyubi, dan Ottoman untuk berdoa.